Pagi yang berkabut menyelimuti desa Tlogo Asem, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, di lereng hijau perbukitan menoreh. Udara pegunungan terasa sejuk, sementara embun masih menggantung di ujung daun cengkih dan pohon jati yang mengelilingi desa. Di jalanan berbatu yang menghubungkan rumah-rumah penduduk, tampak seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan langkah yang tetap tegap. Tubuhnya tinggi dan kekar, meski usianya telah melewati 70 tahun. Jubah putih sederhana yang dikenakannya tampak bersih, dipadukan dengan sorban lusuh yang melilit kepalanya. Jenggot putih panjang menjuntai hingga dada, bergerak perlahan tertiup angin pagi. Di pundaknya tergantung sebuah kotak kayu tua yang sudah menghitam dimakan usia. Di dalamnya tersusun rapi puluhan tasbih dari berbagai jenis kayu. Ada yang terbuat dari gaharu, cendana, stigi, hingga kayu kauka yang mengeluarkan aroma harum setiap kali kotak itu dibuka. Orang-orang mengenalnya dengan nama Kiai Abdul Ghafur. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada pula yang mengetahui siapa keluarganya. Sudah lebih dari 15 tahun ia tinggal di sebuah rumah bambu sederhana di pinggir hutan menoreh. Tetapi tak seorang pun pernah melihat kerabat datang mengunjunginya. Setiap pagi, beliau berkeliling desa menawarkan tasbih sambil tersenyum ramah. Silakan, Nak. Tasbih bukan sekedar untuk menghitung zikir, tetapi untuk mengingat hati agar tidak jauh dari Allah. Ucapnya lembut kepada setiap orang yang ditemuinya. Sebagian warga membeli karena kualitas kayunya yang sangat bagus. Sebagian lagi membeli hanya karena merasa tenang setiap berbicara dengannya. Anehnya, Kiai Abdul Ghafur tidak pernah menentukan harga. Bayarlah semampunya. Kalau belum punya uang, bawalah dulu. Rezeki itu milik Allah, katanya sambil tersenyum. Ucapan itu membuat banyak orang segan. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya berlarian saat melihat orang asing justru berebut mencium tangannya. Di balik keramahan itu, tersimpan sesuatu yang tidak pernah disadari siapapun. Setiap kali azan berkumandang dari musola desa, burung-burung liar yang berada di sekitar rumahnya selalu berterbangan mendekat dan bertengger di pepohonan bambu. Suasana yang semula dipenuhi suara serangga mendadak menjadi hening. Angin yang biasanya berembus kencang berubah lembut, seolah ikut menghormati lantunan azan. Beberapa warga menganggapnya hanya kebetulan. Namun Mbah Kasan, sesepuh desa, pernah memperhatikan hal itu berkali-kali. Suatu sore ia berkata kepada kepala dusun, "Orang tua itu bukan orang biasa." "Kenapa panjenengan berkata begitu, Mbah?" tanya kepala dusun. "Aku sudah hidup lebih dari 80 tahun. Belum pernah melihat burung hutan berhenti berkicau setiap azan, kecuali di dekat rumah beliau." Kepala dusun hanya tersenyum kecil. Mungkin burungnya memang kebetulan lewat. Mbah Kasan menggeleng pelan. Hutan tidak pernah mengenal kebetulan. Sementara kehidupan desa berjalan seperti biasa, kabar aneh mulai terdengar dari pasar-pasar tradisional di wilayah Kulon Progo. Seorang pemulung tua tidak pulang sejak 3 hari lalu. Seminggu berikutnya, seorang pengemis yang biasa mangkal di terminal Wates juga menghilang tanpa jejak. Beberapa pekan kemudian, seorang gelandangan yang sering tidur di bawah jembatan Sungai Progo lenyap begitu saja. Semua orang mengira mereka pergi merantau. Tidak ada yang benar-benar mencari. Namanya juga orang tidak punya keluarga, gumam sebagian warga ketika membicarakannya. Namun setiap malam, anjing-anjing di desa Tlogo Asem menggonggong panjang menghadap ke arah hutan menoreh. Suara mereka terdengar seperti dipenuhi ketakutan. Terkadang terdengar lolongan yang membuat bulu kuduk berdiri,
lalu tiba-tiba berhenti bersamaan, seolah ada sesuatu yang membungkam mereka. Beberapa warga yang nekat melintasi jalan hutan selepas maghrib mengaku melihat bayangan berjubah hitam berdiri di antara pepohonan. Ketika didekati, sosok itu lenyap bersama kabut yang turun sangat cepat. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani melewati jalur menuju hutan saat malam tiba. Jauh di balik lebatnya pepohonan menoreh, tersembunyi sebuah goa tua bernama Goa Watu Ireng. Mulut goa tertutup akar beringin raksasa yang menjulur seperti tangan-tangan kurus. Bau tanah basah bercampur anyir darah memenuhi lorong-lorong batu yang gelap. Di ruang terdalam goa, 7 orang berjubah hitam duduk melingkar mengelilingi altar batu kuno yang dipenuhi simbol-simbol berwarna merah kehitaman. Di hadapan mereka menyala 7 lilin hitam dengan api kehijauan yang tidak bergoyang sedikit pun, meski udara di dalam goa sangat lembab. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang lelaki tua berwajah keras dengan sorot mata tajam, Ki Braja Wisesa. Tangannya menggenggam sebilah keris berlumuran darah segar. 2 tumbal telah kita persembahkan, ucapnya dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. 5 lagi, maka gerbang perjanjian akan terbuka. 6 dukun lain menundukkan kepala seraya mengangguk. Suara tawa mereka perlahan memenuhi goa, bercampur dema aneh yang seolah datang dari lorong-lorong gelap di bawah tanah. Tanpa mereka sadari, pada malam yang sama, di rumah bambu sederhana di tepi hutan, Kiai Abdul Ghafur sedang duduk tenang sambil memutar tasbih di tangannya. Tatapannya mengarah ke kegelapan perbukitan menoreh, seakan ia telah merasakan bahwa sebuah kejahatan besar mulai bangkit dan sebentar lagi akan membawa desa itu menuju malam-malam yang penuh teror. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan menoreh ketika seorang lelaki tua memanggul karung lusuh melewati jalan kecil menuju pasar Girimulyo. Wajahnya dipenuhi kerutan, tubuhnya kurus, namun langkahnya masih kuat meski usianya telah melewati 65 tahun. Warga mengenalnya sebagai Mbah Wirono, seorang pemulung yang hidup sebatang kara di gubuk reyon dekat bantaran sungai. Sejak istrinya meninggal karena sakit belasan tahun lalu dan anak sematawayangnya menjadi korban kecelakaan, Mbah Wirono menjalani hidup seorang diri. Setiap pagi ia mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, dan besi tua untuk dijual kepada pengepul. Penghasilannya tak seberapa, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Yang penting masih diberi napas sama Gusti Allah. Gumamnya setiap kali ada orang yang merasa iba. Meski hidup dalam kekurangan, Mbah Wirono dikenal jujur. Jika menemukan dompet atau barang berharga di tumpukan sampah, ia selalu mengembalikannya kepada pemilik. Banyak pedagang pasar menghormatinya, bahkan sesekali memberinya nasi bungkus atau teh hangat. Suatu siang, ketika Kiai Abdul Ghafur melintasi pasar sambil membawa kotak kayu berisi tasbih, pandangannya berhenti pada sosok Mbah Wirono yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon trem besi. Kiai itu menghampiri sambil tersenyum. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam, Kiai," jawab Mbah Wirono sambil berdiri hormat. "Kapan terakhir panjenengan beristirahat dengan tenang?" Mbah Wirono tertawa kecil. "Kalau orang miskin terlalu banyak istirahat, nanti tidak makan." Kiai Abdul Ghafur mengangguk pelan. Dari dalam kotak kayunya, beliau mengambil seuntai tasbih sederhana dari kayu cendana. "Bawalah ini." Mbah Wirono langsung menggeleng. "Saya tidak punya uang, Kiai."
bukan untuk dijual. Lalu, untuk menemani zikir sebelum tidur. Mbah Wirono menerima tasbih itu dengan kedua tangan. Entah mengapa, dadanya terasa hangat ketika butiran kayu tersebut menyentuh telapak tangannya. Terima kasih, Kiai. Ingat satu hal, ucap Kiai Abdul Ghafur dengan tatapan yang mendadak serius. Kalau nanti malam mendengar suara siapapun memanggil dari arah hutan atau sungai, jangan pernah diikuti. Mbah Wirono tampak bingung. Siapa yang akan memanggil saya? Kadang bukan manusia yang memanggil. Ucapan itu membuat bulu kuduk Mbah Wirono meremang. Namun ia hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Malam pun tiba. Kabut turun jauh lebih tebal daripada biasanya. Angin yang berembus dari arah hutan membawa aroma bunga melati bercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Di dalam gubuknya, Mbah Wirono baru saja selesai berzikir menggunakan tasbih pemberian Kiai Abdul Ghafur. Belum lama ia memejamkan mata. Terdengar suara perempuan menangis dari luar. Tangis itu lirih, penuh kesedihan. Tolong aku. Mbah Wirono membuka mata. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah sungai. Pak, tolong saya. Karena merasa ada orang yang membutuhkan pertolongan, Mbah Wirono mengambil lampu minyak lalu keluar dari gubuk. Kabut begitu pekat hingga cahaya lampu hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya. Suara tangisan semakin jelas. Ia terus berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Anehnya, setiap kali ia merasa sudah dekat, suara itu berpindah semakin jauh ke arah hutan. "Tunggu, saya datang!" teriaknya. Langkahnya terus mengikuti suara tersebut tanpa sadar telah meninggalkan jalur yang biasa dilalui warga. Di balik pepohonan besar, 7 sosok berjubah hitam diam-diam mengawasinya. Ki Brajawisesa tersenyum tipis. Ia telah masuk ke lingkaran santet. Ki Tunggal Wesi mengangkat segenggam tanah kuburan lalu meniupkannya ke udara. Dalam sekejap, kabut berubah menjadi dinding putih yang menutup seluruh jalan pulang. Mbah Wirono mulai panik. Loh, jalan tadi kemana? Ia berputar-putar, tetapi semua arah terlihat sama. Tangisan perempuan itu kini berubah menjadi suara anak kecil. "Mbah, sini." Suara itu membuat hatinya luluh. Tanpa sadar ia kembali melangkah. Tiba-tiba tasbih di genggamannya terasa hangat. Butiran kayunya bergerak pelan seakan mengingatkannya agar berhenti. Mbah Wirono menatap tasbih itu dengan bingung. Belum sempat ia berpikir, dari balik kabut muncul bayangan-bayangan hitam berwajah pucat. Mata mereka merah menyala, sementara tangan-tangan panjang mereka meraih dari segala arah. Astagfirullah. Mbah Wirono mundur ketakutan. Namun tanah di bawah kakinya mendadak berubah lunak seperti lumpur hidup. Kedua kakinya tenggelam hingga lutut. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi tubuhnya semakin berat. Tawa menyeramkan menggema dari segala penjuru hutan. Satu lagi telah datang. Dalam hitungan detik, 7 dukun keluar dari balik kabut dan membentuk lingkaran mengelilinginya. Ki Brajawisesa mengangkat keris hitam ke arah langit. Asap hidupnya mulai kami ambil. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno yang membuat udara menjadi dingin menusuk tulang. Dari dada Mbah Wirono perlahan muncul cahaya putih samar, seolah ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Mbah Wirono berteriak kesakitan
Tolong, siapapun, tolong!" Suara itu menggema di antara pepohonan menoreh, tetapi tak seorang pun mendengarnya. Di saat yang sama, beberapa kilometer dari tempat itu, Kiai Abdul Ghafur sedang duduk di serambi rumah bambunya. Tasbih yang biasa diam di tangannya tiba-tiba bergetar sendiri. Butiran-butiran kayu kaukah bergerak perlahan, lalu berputar mengarah ke satu tujuan, seakan menunjukkan jalan menuju sumber kejahatan. Kiai Abdul Ghafur membuka mata. Wajahnya yang tenang berubah penuh keprihatinan. Akhirnya, kalian mulai mengambil korban yang telah dipilih. Beliau berdiri, menutup kotak tasbihnya, lalu meraih tongkat kayu tua yang selama bertahun-tahun hanya tersandar di sudut rumah. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju gelapnya hutan menoreh. Mengetahui bahwa malam itu adalah awal dari pertempuran melawan kekuatan hitam yang telah lama bersembunyi di balik sunyinya Gua Watu Ireng. Malam semakin larut. Kabut yang menyelimuti perbukitan menoreh berubah jauh lebih pekat dibanding biasanya. Pepohonan jati yang menjulang tinggi tampak seperti sosok-sosok raksasa yang berdiri membisu dalam gelap. Hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar, lalu tiba-tiba menghilang, seolah seluruh penghuni hutan mengetahui bahwa ada sesuatu yang sangat jahat sedang bergerak. Kiai Abdul Ghafur melangkah perlahan, memasuki jalan setapak yang sudah lama tidak dilewati warga. Tongkat kayu tua berada di tangan kanannya, sementara tasbih kayu kaukah terus bergerak perlahan di tangan kirinya. Anehnya, beliau sama sekali tidak melihat ke depan. Matanya justru sesekali terpejam, seakan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh butiran tasbih itu. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang sedang dizolimi," lirihnya. Semakin jauh beliau memasuki hutan, udara berubah semakin dingin. Bau tanah basah bercampur aroma anyir darah mulai memenuhi setiap tarikan napas. Dari balik semak-semak terdengar suara ranting patah, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Namun Kiai Abdul Ghafur tetap berjalan tanpa mempercepat langkah. Beberapa meter di depannya, seekor burung hantu tiba-tiba terbang sambil mengeluarkan suara melengking panjang. Sesaat kemudian, seluruh pepohonan berguncang meski tidak ada angin. Brak, brak, brak. Suara itu datang dari berbagai arah. Lalu muncul sosok pertama. Di tengah jalan, berdiri belasan pocong dengan kain kafan yang telah menghitam. Tubuh mereka penuh lumpur, sementara wajah-wajah pucat mereka dipenuhi luka membusuk. Mata mereka terbuka lebar dengan bola mata berwarna merah menyala. Salah satu pocong melompat mendekat. Disusul yang lain. Dalam sekejap, seluruh jalan telah dipenuhi sosok-sosok menyeramkan itu. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya tatapan kosong yang membuat siapapun akan kehilangan keberanian. Kiai Abdul Ghafur berhenti. Beliau mengusap salah satu butiran tasbih. "Kalau kalian benar makhluk ciptaan Allah yang tersesat, semoga Dia mengampuni kalian." Beliau mulai melantunkan zikir dengan suara pelan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semakin lama, suara zikir itu semakin menggema di antara pepohonan. Hal yang tidak masuk akal pun terjadi. Tubuh para pocong mulai bergetar hebat. Asap hitam keluar dari balik kain kafan mereka. Satu demi satu, sosok itu berubah menjadi gumpalan kabut hitam, lalu hancur menjadi butiran cahaya yang berterbangan terbawa angin malam. Dalam hitungan detik, jalan kembali kosong. Tak ada bekas apapun. Ilusi santet, gumam Kiai Abdul Ghafur.
beliau kembali melanjutkan perjalanan. Belum jauh berjalan, tanah di bawah kakinya mendadak bergetar. Dari balik pohon beringin raksasa muncul sosok berbadan hampir 3 meter. Kulitnya hitam legam, rambutnya panjang kusut hingga menyentuh tanah, sementara kedua matanya menyala merah seperti bara api. Makhluk itu menggeram keras. Itulah genderuwo penjaga gerbang gaib yang telah lama menjadi peliharaan Ki Brajawisesa. Makhluk itu menghantam tanah dengan kedua tangannya hingga bebatuan berhamburan. Kembali manusia tua, suaranya berat menggema. Kiai Abdul Ghafur memandangnya tanpa rasa takut. Aku tidak datang mencarimu. Kalau begitu pulang. Aku datang mengambil orang yang kalian zalimi. Genderuwo itu mengaum marah, lalu berlari dengan kecepatan luar biasa. Pohon-pohon kecil tumbang diterjang tubuh besarnya. Saat jarak tinggal beberapa langkah, Kiai Abdul Ghafur hanya mengangkat tasbih di depan dada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Butiran tasbih berputar sendiri. Cahaya putih lembut memancar dari sela-sela jari beliau. Begitu cahaya itu mengenai tubuh genderuwo, makhluk tersebut menjerit keras. Tubuhnya retak seperti batu kering. Sedetik kemudian berubah menjadi debu hitam yang diterbangkan angin. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Di tempat lain, jauh di dalam goa Watu Ireng, 7 lilin hitam yang mengelilingi altar tiba-tiba bergoyang keras. Ki Brajawisesa membuka mata. Wajahnya yang semula tenang berubah serius. Pagar pertama runtuh. Ki Jagabrana ikut membuka mata. Tidak mungkin. Semua penjaga sudah kita ikat dengan santet darah. Ki Brajawisesa mengepalkan tangan. Bukan orang biasa yang datang. Ki Suramenggala bertanya dengan nada gelisah. Siapa dia? Belum sempat Ki Brajawisesa menjawab, seekor kelelawar hitam masuk ke dalam goa, lalu jatuh mati tepat di depan altar. Darah hitam mengalir dari mulut hewan itu. Ki Brajawisesa menarik napas panjang. Dia sudah menghancurkan gerbang pertama dan kedua. Suasana mendadak hening. Untuk pertama kalinya, keenam muridnya melihat pemimpin mereka menunjukkan raut khawatir. Di sisi lain, perjalanan Kiai Abdul Ghafur belum berakhir. Kabut merah perlahan turun dari langit hingga menutupi seluruh jalan di depannya. Dari dalam kabut, terdengar suara desisan panjang. Puluhan ular muncul dari balik bebatuan. Tubuh mereka sebesar lengan orang dewasa dengan sisik hitam mengilap. Namun yang paling mengerikan adalah kepala mereka. Wajah ular-ular itu menyerupai manusia dengan senyum yang dipaksakan dan mata kosong yang menatap lurus ke arah sang kiai. Mereka bergerak melingkar, menutup setiap jalan keluar. Salah satunya membuka mulut lebar-lebar. Suara perempuan tua keluar dari dalamnya. Menyerahlah, atau kau akan mati bersama pemulung itu. Kiai Abdul Ghafur menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Beliau tersenyum tipis. Ancaman tidak akan membuatku meninggalkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Beliau kembali melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang tenang. Setiap lafaz yang keluar seolah mengguncang udara di sekitarnya. Ular-ular berwajah manusia mulai menggeliat kesakitan. Sisik mereka mengelupas, wajah-wajah palsu itu meleleh menjadi asap hitam. Lalu seluruh tubuh mereka berubah menjadi abu yang tersapu angin.
Kini, jalan menuju Goa Watu Ireng terbuka sepenuhnya. Sementara itu, jauh di ruang ritual, Mbah Wirono masih terikat oleh lingkaran santet. Cahaya putih yang keluar dari dadanya semakin redup. Napasnya mulai melemah, kepalanya terkulai. Sementara Ki Brajawisesa tersenyum puas. Tidak lama lagi, jiwanya menjadi milik kami. Namun tanpa mereka sadari, langkah Kiai Abdul Ghafur kini tinggal beberapa ratus meter dari mulut Goa Watu Ireng. Pertemuan antara sang penjual tasbih dan 7 dukun santet sudah tidak dapat dihindari lagi. Setelah melewati hutan yang penuh gangguan gaib, Kiai Abdul Ghafur akhirnya tiba di depan mulut Goa Watu Ireng. Tempat itu tampak lebih menyeramkan dibanding cerita yang pernah didengar warga. Akar-akar beringin tua menjulur menutupi dinding batu, sementara kabut hitam keluar perlahan dari celah-celah goa seperti asap dari sesuatu yang hidup di dalamnya. Udara di sekitar tempat itu terasa berat, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Kiai Abdul Ghafur berhenti sejenak. Tangannya menggenggam tasbih kayu kaukah yang sejak tadi menunjukkan arah. Beliau menatap ke dalam goa. Di tempat inilah banyak doa orang yang terzolimi berubah menjadi jeritan. Ucapnya pelan. Dengan langkah tenang, beliau memasuki lorong gelap tersebut. Setiap langkahnya menggema panjang. Tok, tok, tok. Suara tongkat kayunya menyentuh batu seolah menjadi tanda bahwa seseorang telah memasuki tempat yang selama bertahun-tahun menjadi sarang ilmu hitam. Di dalam goa, Mbah Wirono masih terbaring di tengah lingkaran ritual. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan napasnya semakin berat. Di sekelilingnya, 7 dukun santet berdiri dengan wajah penuh keyakinan. Ki Brajawisesa yang berdiri paling depan tiba-tiba tersenyum. Akhirnya datang juga. Keenam dukun lainnya menoleh ke arah lorong. Dari balik kegelapan muncul sosok lelaki tua berjubah putih dengan sorban sederhana dan jenggot panjang yang bercahaya terkena pantulan api lilin hitam. Ki Jagaprana tertawa kecil. Hanya seorang kakek penjual tasbih. Ki Tunggalwesi ikut mengejek. Kami mengira yang datang adalah pendekar atau orang sakti. Ternyata hanya orang tua yang berjalan membawa kayu. Kiai Abdul Ghafur tidak menjawab ejekan mereka. Beliau justru berjalan mendekati Mbah Wirono. Tenang, Mbah. Panjenengan tidak sendirian. Mbah Wirono membuka mata dengan susah payah. Kiai, jangan mendekat. Mereka bukan manusia biasa. Kiai Abdul Ghafur tersenyum lembut. Yang membuat manusia kuat bukan karena memiliki ilmu yang menakutkan, tetapi karena tidak meninggalkan kebenaran. Mendengar perkataan itu, wajah Ki Brajawisesa berubah keras. Berani sekali kau masuk ke tempat kami. Aku tidak datang mencari pertarungan, jawab Kiai Abdul Ghafur. Aku hanya ingin membawa pulang orang yang kalian sakiti. Ki Brajawisesa tertawa panjang. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Ia melangkah maju sambil menggenggam keris hitamnya. Kami sudah puluhan tahun menguasai ilmu santet. Banyak orang jatuh karena kekuatan kami. Tidak ada yang mampu menghentikan ritual kami. Kiai Abdul Ghafur menatapnya dengan tenang. Ilmu yang digunakan untuk menyakiti manusia hanya akan membawa kehancuran kepada pemiliknya. Ucapan itu membuat suasana goa berubah. Api 7 lilin hitam tiba-tiba membesar. Angin dingin berputar dari dalam lorong. Ki Brajawisesa mengangkat tangannya. Habisi dia. 2 dukun maju lebih dulu. Ki Jagaprana dan Ki Darpawira
mengeluarkan ilmu santet api hitam. Dari telapak tangan mereka muncul bola energi gelap yang bergerak seperti bara hidup. Dengan suara keras, keduanya melemparkan serangan ke arah Kiai Abdul Ghafur. Namun sang kiai hanya berdiri diam. Ketika api hitam itu hampir mengenai tubuhnya, tasbih kayu cendana di tangannya berputar sendiri. Seketika, cahaya putih muncul membentuk lingkaran pelindung. Duar! Ledakan besar mengguncang seluruh goa. Tetapi bukan Kiai Abdul Ghafur yang jatuh. Justru dua dukun tersebut terpental ke belakang. Mereka terkejut melihat api hitam yang mereka kirim kembali berbalik arah. "Apa yang terjadi?" teriak Ki Darpawira. Ki Jagaprana mencoba bangkit, tetapi tubuhnya mulai dipenuhi luka hitam seperti terbakar dari dalam. "Itu tidak mungkin." Kiai Abdul Ghafur menatap mereka. "Ilmu yang kalian kirim kepada orang lain akan kembali kepada kalian jika digunakan untuk kezoliman." Kedua dukun itu berteriak kesakitan. Beberapa detik kemudian, tubuh mereka melemah dan tidak mampu berdiri lagi. Melihat hal itu, 5 dukun lainnya mulai merasa gelisah. Mereka baru sadar bahwa orang tua yang mereka anggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang jauh berbeda dari dugaan mereka. Ki Brajawisesa mengepalkan tangan. "Siapa sebenarnya dirimu?" Untuk pertama kalinya, Kiai Abdul Ghafur menatap langsung mata pemimpin dukun tersebut. "Aku hanya seorang hamba Allah yang menjual tasbih." Ki Brajawisesa menggeleng. "Tidak mungkin." Tatapannya berubah penuh curiga. "Tidak mungkin seorang penjual tasbih bisa menghancurkan santet kami." Kiai Abdul Ghafur memejamkan mata sejenak. "Lama sekali aku menyembunyikan masa lalu itu. Aku memilih hidup sederhana agar tidak dikenal manusia. Tetapi ketika kalian menjadikan orang lemah sebagai tumbal, aku tidak bisa hanya diam." Mendengar itu, Ki Brajawisesa mulai memahami. Ia pernah mendengar kisah puluhan tahun lalu tentang seorang murid terakhir ulama besar penjaga menoreh yang mampu memutus ratusan ilmu hitam tanpa mengangkat senjata. Namun ia tidak pernah menyangka orang tersebut masih hidup. Jadi, kau. Kiai Abdul Ghafur hanya diam. Tasbih di tangannya kembali berputar. Cahaya lembut memenuhi ruangan. Kelima dukun yang tersisa mulai mundur. Sementara itu, Mbah Worono perlahan merasakan tubuhnya kembali memiliki tenaga. Ikatan gaib yang menahannya mulai melemah. Tetapi Ki Brajawisesa belum menyerah. Ia melihat ke arah altar batu kuno di belakangnya. Senyum jahat kembali muncul di wajahnya. "Kalau begitu, aku tidak punya pilihan." Tangannya menyentuh sebuah peti batu tua yang selama ini tersembunyi di balik altar. "Kalau kau memang pewaris ilmu itu, aku akan membangunkan sesuatu yang bahkan kau tidak bisa kendalikan." Suasana goa mendadak menjadi sangat dingin. Batu-batu di dinding mulai retak. Dari dalam peti terdengar suara geraman panjang yang bukan berasal dari manusia. Kiai Abdul Ghafur membuka mata. Beliau tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Karena Ki Brajawisesa telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan terlarang yang selama puluhan tahun disegel di bawah Goa Watu Ireng. Suasana di dalam Goa Watu Ireng berubah dalam sekejap. Udara yang sebelumnya hanya terasa dingin, kini menjadi sangat berat, seolah seluruh ruang di dalam goa
dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dinding-dinding batu tua mulai bergetar. Debu berjatuhan dari langit-langit. Sementara suara retakan terdengar dari bawah altar kuno tempat Ki Brajawisesa berdiri. Peti batu yang selama puluhan tahun terkunci perlahan terbuka. Dari celah kecil di antara penutupnya keluar asap hitam pekat yang bergerak seperti memiliki nyawa. Asap itu menyebar memenuhi ruangan, membuat api 7 lilin hitam berubah menjadi merah menyala. 6 dukun yang tersisa langsung menundukkan kepala. Mereka mengenali kekuatan yang baru saja dibangkitkan. Ki Tunggalwesi berbisik dengan suara bergetar. Ki Brajawisesa, apakah benar-benar harus menggunakan itu? Pemimpin mereka tersenyum dingin. Kita sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Dari dalam peti batu terdengar suara geraman panjang. Bukan suara manusia. Bukan pula suara hewan. Suara itu seperti berasal dari sesuatu yang telah tertidur ratusan tahun di dalam kegelapan bumi. Mbah Wirono yang masih terbaring di tengah ritual mulai gemetar ketakutan. Kiai, apa yang mereka keluarkan? Kiai Abdul Ghafur berdiri di depannya, melindungi tubuh tua pemulung itu. Itu bukan sekedar makhluk gaib, Mbah. Itu adalah hasil dari perjanjian yang dibuat manusia dengan hawa nafsunya sendiri. Perlahan, dari balik asap hitam muncul sosok besar dengan tubuh tinggi menjulang. Kulitnya gelap seperti arang, wajahnya tidak jelas, hanya terlihat 2 mata merah menyala yang menatap penuh kebencian. Tanah di sekitar goa bergetar setiap kali makhluk itu bergerak. Ki Brajawisesa mengangkat tangannya. Bangkitlah penjaga perjanjian darah! Hancurkan siapapun yang menghalangi kami. Makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar. Aku telah menunggu lama. Suara tersebut mengguncang seluruh goa. Beberapa batu besar jatuh dari langit-langit. Namun Kiai Abdul Ghafur tetap berdiri tenang. Beliau hanya menggenggam tasbih kayu gaharu miliknya. Makhluk itu menoleh ke arahnya. Manusia tua, kau berani masuk ke wilayah kami? Kiai Abdul Ghafur menjawab dengan suara lembut. Aku tidak datang untuk melawanmu. Aku datang untuk menghentikan kezaliman yang menggunakan namamu sebagai alasan. Makhluk itu tertawa keras. Manusia selalu berkata begitu sebelum memohon ampun. Tiba-tiba tangannya bergerak. Gelombang energi hitam melesat menuju Kiai Abdul Ghafur. Berak! Tanah di depan sang kiai pecah. Namun tubuh beliau tidak bergeser sedikit pun. Tasbih di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menahan serangan tersebut. Ki Brajawisesa mulai terlihat panik. Mustahil. Ia tidak percaya makhluk yang selama ini ia sembah ternyata tidak mampu menyentuh seorang lelaki tua. Makhluk itu kembali menyerang. Kali ini, seluruh ruangan dipenuhi pusaran angin hitam. Api merah berputar mengelilingi tubuh Kiai Abdul Ghafur. Tetapi sang kiai menutup mata dan mulai berzikir. Suara lantunan ayat suci perlahan memenuhi ruangan. Semakin lama, cahaya dari tasbihnya semakin terang. Pusaran hitam yang memenuhi goa mulai melemah. Makhluk itu berteriak marah. Berhenti! Suara itu menggema sampai keluar goa. Namun Kiai Abdul Ghafur tidak berhenti.
Beliau tahu bahwa yang dihadapinya bukan sekadar makhluk gaib, tetapi sebuah kejahatan yang telah mengambil banyak korban. Di luar Goa Watu Ireng, warga desa Tlogo Asem yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Tanah terasa bergetar seperti terjadi gempa kecil. Langit di atas perbukitan menoreh berubah kemerahan, membuat warga keluar rumah dengan wajah ketakutan. Bakasan yang melihat arah hutan langsung terdiam. Itu bukan gempa. Salah satu warga bertanya, "Lalu apa, Mbah?" Bakasan menarik napas panjang. Ada sesuatu yang sedang dilawan oleh orang yang selama ini kita anggap hanya penjual tasbih. Kembali di dalam goa, Ki Brajawisesa mulai kehilangan kendali. Makhluk yang ia bangkitkan justru semakin sulit dikendalikan. "Kenapa kau tidak menghancurkannya?" teriaknya. Makhluk itu menoleh perlahan. "Kekuatanmu terlalu kecil untuk memerintahku." Wajah Ki Brajawisesa berubah pucat. Selama ini, ia mengira dirinya menguasai kekuatan tersebut. Tetapi kenyataannya, ia hanya menjadi alat bagi perjanjian gelap yang telah dibuatnya sendiri. Kiai Abdul Ghafur melihat kesempatan itu. Beliau melangkah mendekati Mbah Wirono. Dengan satu gerakan, tasbih kayu cendana disentuhkan ke ikatan gaib yang melilit tubuh sang pemulung. Sekejap, ikatan itu terbakar oleh cahaya putih. Mbah Wirono tersentak. Astagfirullah. Ia akhirnya bisa bernafas lega. "Kiai, jangan takut, Mbah. Yang mengambil hak manusia dengan cara zolim akan kehilangan kekuatannya sendiri." Melihat tumbalnya berhasil dibebaskan, Ki Brajawisesa semakin murka. Ia menggabungkan seluruh ilmu dari 6 muridnya. Kabut merah memenuhi seluruh goa. Biar semuanya berakhir malam ini. 7 kekuatan hitam berkumpul menjadi satu serangan besar yang diarahkan kepada Kiai Abdul Ghafur. Tetapi sang kiai hanya berdiri sambil memegang tasbihnya. Beliau tahu pertarungan terakhir sudah semakin dekat. Di luar, fajar hampir tiba. Namun sebelum matahari muncul, perbukitan menoreh harus menyaksikan pertarungan terakhir antara seorang penjual tasbih tua dengan kekuatan ilmu hitam yang telah menguasai manusia selama puluhan tahun. Pusaran energi hitam yang diciptakan oleh Ki Brajawisesa bersama 6 dukun yang tersisa semakin membesar di dalam Goa Watu Ireng. Langit-langit goa bergetar hebat, batu-batu besar mulai berjatuhan, dan tanah di bawah kaki mereka retak seperti akan terbelah. Kabut merah pekat memenuhi seluruh ruangan. Bau darah bercampur tanah kuburan semakin menusuk hidung. Suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan, seperti ribuan bisikan yang menangis meminta pertolongan. Namun di tengah kekacauan itu, Kiai Abdul Ghafur masih berdiri dengan tenang. Jubah putihnya bergerak tertiup angin gaib, sementara tasbih kayu gaharu di tangannya berputar perlahan. Di belakangnya, Mbah Wirono masih berusaha berdiri. Tubuhnya lemah setelah hampir kehilangan jiwanya. Tetapi ia melihat dengan jelas bahwa lelaki tua yang selama ini ia kenal sebagai penjual tasbih bukanlah orang biasa. "Kiai," ucap Mbah Wirono dengan suara bergetar, "bagaimana mungkin panjenengan masih bisa berdiri menghadapi mereka semua?" Kiai Abdul Ghafur menoleh sebentar. "Karena yang aku pertahankan bukan kekuatan, Mbah. Aku hanya berusaha menolong orang yang tidak mampu melawan sendiri." Perkataan itu membuat Mbah Wirono terdiam. Sementara itu, Ki Brajawisesa semakin marah melihat ketenangan sang kiai. "Berhenti berpura-pura suci," bentaknya. "Kau pikir dengan tasbih kecil itu kau bisa menghancurkan kami? Kami telah menguasai ilmu ini selama puluhan tahun."
ia mengangkat kedua tangannya. Suara beliau awalnya terdengar pelan, tetapi perlahan memenuhi seluruh ruangan. Dinding goa yang dipenuhi simbol ilmu hitam mulai retak. Api merah pada lilin-lilin ritual berubah menjadi kecil. Makhluk penjaga perjanjian darah yang tadi berdiri di belakang altar mulai gelisah. Ia menatap Ki Brajawisesa. "Kau telah gagal." Ki Brajawisesa terkejut. "Apa maksudmu?" "Kau memanggilku untuk mendapatkan kekuatan, tetapi kau lupa bahwa setiap perjanjian memiliki harga." Makhluk itu mengangkat tangannya. Kabut hitam yang sebelumnya digunakan para dukun mulai berbalik arah. Kini bukan lagi menyerang Kiai Abdul Ghafur, melainkan kembali menuju para pengirimnya. Ki Brajawisesa menjerit, "Tidak, hentikan!" Satu persatu 6 dukun lainnya mulai terkena balasan dari ilmu mereka sendiri. Tubuh mereka melemah, wajah mereka berubah pucat. Segala penderitaan yang pernah mereka kirimkan kepada orang lain seakan kembali menghantam diri mereka. Kiai Abdul Ghafur tetap melanjutkan zikirnya. Cahaya dari tasbihnya semakin besar hingga memenuhi seluruh goa. Mbah Wirono menutup mata karena cahaya itu begitu terang. Ketika ia kembali membuka mata, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Makhluk besar penjaga perjanjian darah mulai retak seperti patung batu. "Aku tidak bisa bertahan." Suara makhluk itu berubah lemah. Karena cahaya kebenaran lebih kuat dari ikatan kebohongan. Dengan suara gemuruh, tubuh makhluk tersebut pecah menjadi asap hitam yang kemudian menghilang ke udara. Saat makhluk itu lenyap, seluruh simbol ritual di lantai goa ikut terbakar dan berubah menjadi debu. Ki Brajawisesa jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa takut. "Tidak mungkin. Aku telah memiliki kekuatan selama puluhan tahun." Kiai Abdul Ghafur menatapnya. Kekuatan yang dibangun dari penderitaan manusia tidak akan pernah bertahan. Tepat ketika suara itu selesai, cahaya pertama dari fajar mulai masuk melalui celah kecil di langit-langit goa. 7 lilin hitam padam bersamaan. Ritual tumbal yang selama ini menjadi sumber kekuatan para dukun akhirnya berakhir. Ki Brajawisesa dan para pengikutnya terdiam tanpa daya. Mereka telah kehilangan semua kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Mbah Wirono perlahan mendekati Kiai Abdul Ghafur. "Apakah semuanya sudah selesai, Kiai?" Sang Kiai melihat ke arah luar goa yang mulai diterangi cahaya pagi. Belum selesai sampai manusia belajar bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran. Saat itu terdengar suara retakan besar dari dalam goa. Batu-batu mulai runtuh. Kiai Abdul Ghafur segera membawa Mbah Wirono keluar sebelum tempat itu benar-benar hancur. Di belakang mereka, goa Watu Ireng perlahan runtuh, menutup semua jejak ritual gelap yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan bersama runtuhnya goa itu, berakhir pula kekuasaan 7 dukun santet yang selama ini menebar ketakutan di perbukitan Menoreh. Fajar mulai menyinari perbukitan Menoreh ketika suara runtuhan terakhir dari goa Watu Ireng berhenti terdengar. Kabut hitam yang selama bertahun-tahun menyelimuti kawasan hutar perlahan menghilang.
digantikan cahaya keemasan yang masuk di antara pepohonan jati. Burung-burung yang biasanya menghindari kawasan tersebut mulai kembali berkicau. Angin pagi yang sebelumnya terasa berat kini berubah sejuk seperti biasa. Di depan mulut goa yang telah tertutup oleh bebatuan besar, Kiai Abdul Ghafur berdiri diam memandang tempat itu. Wajahnya tetap tenang, tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja menghadapi kekuatan gelap yang sangat besar. Di sampingnya, Mbah Wirono masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Selama puluhan tahun, ia hanya mengenal Kiai Abdul Ghafur sebagai penjual tasbih yang ramah. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa lelaki tua yang sering berjalan kaki membawa kotak kayu sederhana itu mampu menghadapi 7 dukun santet dan menghancurkan ritual yang telah menelan banyak korban. "Mbah," ucap Kiai Abdul Ghafur pelan. Mbah Wirono menoleh. "Jangan ceritakan tentang apa yang terjadi malam ini untuk mencari pujian bagi saya." Mbah Wirono terdiam. "Lalu, apa yang harus saya katakan, Kiai?" Kiai Abdul Ghafur tersenyum. "Katakan bahwa pertolongan datang ketika seseorang tidak meninggalkan kebaikan. Bukan karena manusia memiliki kekuatan, tetapi karena Allah memberi jalan." Mbah Wirono menundukkan kepala. Air matanya perlahan jatuh. Kalau panjenengan tidak datang, mungkin saya sudah tidak ada. Kiai Abdul Ghafur menepuk bahunya. Setiap manusia memiliki waktunya masing-masing, Mbah. Jangan takut, selama hati masih menggantungkan harapan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu, mereka berjalan meninggalkan tempat tersebut, menuju desa. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa perjalanan pulang itu adalah awal dari hilangnya sosok Kiai Abdul Ghafur dari kehidupan warga. Ketika mereka tiba di desa Telogo Asem, warga langsung berbondong-bondong keluar rumah. Mereka sebelumnya merasakan getaran tanah dan melihat cahaya aneh dari arah hutan. Mbah Kasan, sesepuh desa, segera menghampiri mereka. "Alhamdulillah, panjenengan selamat, Mbah Wirono." Ia kemudian melihat ke arah Kiai Abdul Ghafur. "Kiai, apakah benar semua yang terjadi berasal dari Goa Watu Ireng?" Kiai Abdul Ghafur hanya tersenyum kecil. "Yang buruk sudah selesai, Mbah. Jangan lagi mengingat tempat itu dengan ketakutan." Warga semakin penasaran. Mereka ingin bertanya, siapa sebenarnya lelaki tua penjual tasbih tersebut. Tetapi Kiai Abdul Ghafur hanya menjawab sederhana, "Saya hanya orang biasa yang kebetulan diberi kesempatan membantu." Tidak ada yang berani memaksa bertanya lebih jauh. Hari itu, warga membantu mengantar Mbah Wirono kembali ke gubuknya. Mereka memberinya makanan, pakaian baru, dan kebutuhan sehari-hari. Setelah mengetahui bahwa ia hampir dijadikan tumbal, warga mulai sadar bahwa selama ini mereka terlalu sering mengabaikan orang-orang kecil yang hidup di sekitar mereka. Sementara itu, Kiai Abdul Ghafur kembali ke rumah bambunya di pinggir hutan. Malam itu menjadi malam terakhir warga melihat cahaya lampu dari rumah sederhana tersebut. Keesokan paginya, beberapa warga datang membawa makanan sebagai tanda terima kasih. Namun ketika pintu rumah diketuk, tidak ada jawaban. "Mungkin Kiai sedang beribadah," kata salah seorang warga. Mereka menunggu cukup lama, tetapi rumah itu tetap sunyi. Akhirnya Mbah Kasan membuka pintu perlahan. Di dalam rumah tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pakaian. Tidak ada barang berharga.
tidak ada kotak kayu tempat tasbih yang selalu dibawa beliau berjualan. Rumah itu kosong, seolah tidak pernah dihuni. Namun di atas sajadah tua yang terletak di sudut ruangan, warga menemukan sebuah benda. Seuntai tasbih kayu cendana. Tasbih yang sama seperti yang pernah diberikan kepada Mbah Wirono. Di bawahnya terdapat selembar tulisan kecil. Gunakan hati untuk menolong sesama. Jangan mencari kekuatan, carilah kebenaran. Mbah Kasan membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia kemudian berbisik, selama ini desa kita didatangi seseorang yang bukan sekedar penjual tasbih. Sejak hari itu, tidak pernah ada lagi gangguan aneh dari arah perbukitan Menoreh. Tidak ada lagi suara tangisan palsu di malam hari. Tidak ada lagi warga miskin yang menghilang tanpa sebab. Goa Watu Ireng tetap tertutup rapat oleh batu-batu besar, menyimpan kisah kelam tentang keserakahan manusia yang pernah mencoba mendapatkan kekuatan melalui penderitaan orang lain. Mbah Wirono menjalani hidup barunya dengan lebih baik. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pemulung, tetapi sebagai orang yang selamat dari ritual gelap 7 dukun santet. Setiap malam Jumat, ia duduk di musola desa sambil memegang tasbih pemberian Kiai Abdul Ghafur. Ketika ada anak-anak muda bertanya tentang sosok lelaki tua penjual tasbih itu, Mbah Wirono selalu menjawab dengan senyum. Jangan mencari siapa beliau sebenarnya. Karena orang yang benar-benar memiliki kekuatan biasanya tidak ingin dikenal. Yang perlu kalian ingat, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu menemukan jalannya. Bertahun-tahun kemudian, beberapa pendaki yang melewati kawasan Menoreh mengaku pernah melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan membawa kotak kayu di pagi hari. Ketika mereka mencoba mendekati, sosok itu selalu menghilang di balik kabut. Warga desa Tlogo Asem percaya, selama masih ada manusia yang dizolimi, Kiai Abdul Ghafur akan selalu menjadi penjaga yang tidak terlihat. Seorang kakek penjual tasbih sederhana yang pernah membuat 7 dukun santet tumbang, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan hati dan cahaya kebaikan.